Oke, teman-teman semuanya, jadi begitu permasalahan yang terjadi selama pembelajaran daring di masa sekarang ini, atau bisa kita kaitkan dengan perbedaan cara belajar dari masa lalu, masa kini, dan nantinya di masa depan. Nah, kebetulan menanggapi soal permasalahannya tadi, kita kedatangan bintang tamu spesial yang akan mengobrol, membahas bersama kita, yaitu Mas Puro. Oke, halo Mas Puro, gimana kabarnya? Halo Mas Fajar, baik nih. Gimana Mas Fajar? Sehat kan? Kabar saya juga sehat, puji Tuhan. Oke Mas Puro, menanggapi berita yang di awal tadi, nah bagaimana pendapat Mas Puro mengenai dinamika belajar di masa sekarang ini, ya terkhusus di abad 21 ini? Kalau menurut saya dinamika belajar di abad 21 ini sangat berbeda ya dari dinamika belajar di abad-abad sebelumnya. Karena dinamika belajar di abad 21 ini sekarang lebih maju. Kita bisa belajar di rumah dengan jauh menggunakan via online ini. Kita bisa mendapatkan materi yang guru berikan seperti di sekolah gitu. Perbedaannya tentu sangat jauh ya dari yang abad ke-20-an mungkin sampai ke abad 21-an gitu. Cara penyampaiannya juga berbeda. Begitu menurut tanggapan saya. Oh, oke. Jadi sama ya pada ini mengalami perbedaan yang besar ya, Mas. Namun hal ini tentunya juga didukung, bukan didukung sih lebih tepatnya, tapi diharuskan adanya virus corona. Nah, virus corona yang menyebar di seluruh dunia yang menjadi pandemi tentunya membuat sektor terkhusus pendidikan itu menjadi macet bahkan mati. Nah, oleh karena itu pembelajaran online ini dihadirkan untuk tetap bisa melakukan pembelajaran dan siswa-siswa tetap bisa belajar dengan semestinya. Nah, menurut Mas Puro, adakah perbedaan yang signifikan dari pembelajaran offline dan pembelajaran online sebelum adanya virus pandemi COVID-19 ini? Ya, Adakah perbedaan yang dirasakan? perbedaan tentu terdapat pada dinamika kita terhadap teman-teman kita, terhadap guru-guru kita. Kalau pembelajaran offline, mungkin kita dinamikanya lebih aktif ya, lebih bisa berkomunikasi lebih banyak lagi. Tapi kalau via online kayak gini itu dinamikanya itu kayak terbatas. Kalau misalnya kalau sudah selesai pelajaran ya kita tidak ngobrol lagi gitu. Kita nggak akan ketemu lagi, kita ketemunya pas pelajaran saja gitu. Kalau offline kan kita habis pelajaran bisa nongkrong bareng, ngobrol-ngobrol bareng gitu. Perbedaan juga di cara penyampaian guru ya. Jika offline mungkin cara penyampaian guru tentang materi mungkin lebih dipahami karena jam yang diberikan mungkin akan sedikit banyak. Tentu berbeda dengan ketika belajar daring atau online. Mungkin jam yang akan diberikan akan menjadi berkurang. Misal ketika saya SMA kemarin, ketika pembelajaran offline itu 1 jam pelajaran itu 45 menit. Nah, sekarang ketika online, 1 jam pelajaran itu bukan 1 jam ya, mungkin 2 jam pelajaran itu berubah menjadi 1 jam gitu. Jadi ya terpotong sangat banyak lah intinya kayak gitu. Oh ya, jadi menurut Mas Puro ini terkesan terjadi perbedaan yang sangat signifikan ya. Tadi disebutkan kayak apa 1 jam pelajaran itu 45 menit. Terus kalau 2 jam kan sama dengan setengah jam. Nah, dengan adanya corona ini di Mas Puro waktu SMA
2 jam pelajaran jadi hanya 45 menit. Nah, dengan begitu juga kan Mas berarti juga menyebutkan bahwa kita dalam menguasai materi yang mungkin dirasakan serta untuk bergaul, untuk lebih mengenal teman itu juga mengalami kesulitan yang cukup untuk kurang mengenal teman satu sama lain. Itu juga akan mengaruhi pendidikan juga. Nah, terus misalkan untuk lebih memilihnya, Mas Puro lebih memilih belajar secara daring atau secara luring atau dalam offline atau online, meskipun nantinya tidak ada corona. Nah, Mas Puro lebih pilih yang mana untuk pembelajaran di abad 21 ini yang teknologi semakin maju atau semakin canggih? Oke, makasih Mas Fajar. Kalau saya tentu kalau sudah tidak ada corona ya, saya pasti akan memilih luring walaupun teknologi sekarang sudah sangat maju dan pesat. Kenapa kok saya milih luring? Karena ya dari yang tadi saya omongkan tadi, luring tuh banyak kelebihannya gitu loh. Kita bisa berdinamikanya yang lebih, terus penyampaian materi guru pun jadi jelas gitu loh, tidak terhambat oleh sinyal dan lain-lain. Banyak kelebihan di luring itu. Jadi makanya saya pilih luring. Begitu Mas Fajar. Oh ya, oke. Di offline, meskipun pada abad 21 ini teknologi yang sangat canggih yang mungkin rumah, tidak usah ke sekolah, tidak usah capek-capek bangun pagi, tidak usah capek-capek mandi, kita bisa melakukan semuanya di rumah dengan apapun itu, meskipun dalam proses belajar sekalipun. Namun tadi Mas Bro juga menyampaikan bahwa ada kekurangan dan kelebihan dari setiap pembelajaran itu. Nah, mungkin yang kan kita berada pada abad 21 nih, yang memungkinkan kita belajar menggunakan teknologi yang bisa dibilang canggih, yang bisa dibilang kita bisa belajar dari jarak jauh. Nah, mungkin mungkin dari kelebihan dulu deh, kelebihan yang bisa dirasakan oleh Mas Puro di dalam pembelajaran abad 21 ini. Apa yang mungkin dirasakan kelebihan atau yang membuat Mas Puro senang dalam hal belajar secara daring? Oh, kelebihan secara belajar daring ya? Iya. Ya, lalu kelebihan cara belajar daring ya seperti yang disampaikan Mas Fajar tadi, sedikit kita tidak usah pergi jauh-jauh ke sekolah, tapi kita sudah mendapatkan materi yang diberikan, sama seperti yang diberikan di sekolah. Jadi enaknya itu, kita tidak usah mandi, tidak usah sarapan terlebih dahulu, tidak usah bangun pagi, itu kelebihannya. Apa lagi ya? Kelebihan itu sebenarnya saya cuma tahu itu saja. Yang saya rasakan cuma itu kelebihannya. Kalau tadi bicara soal kelebihan, ya mungkin kekurangannya yang pembelajaran di abad 21 ini melalui daring dengan teknologi yang sangat canggih. Mungkin apa yang dirasakan oleh Mas Puro sendiri, kekurangan yang dirasakan saat belajar ini? Oke, kekurangan yang sangat saya rasakan adalah ketika guru menyampaikan materi, itu kalau saya belajar daring itu tiba-tiba sinyal menghilang. Nah, itu yang menjadi menghambat kita dalam memahami materi. Karena saat guru menjelaskan, kita udah lihat dengan serius, ternyata sinyalnya tiba-tiba hilang. Nah, kita jadi ketinggalan materi yang disampaikan oleh guru. Itu salah satu kekurangan yang saya rasakan dalam belajar daring, kayak gitu. Oke. Mungkin ada pesan dan kesan untuk para
mahasiswa atau para murid di luar sana untuk menanggapi pembelajaran di abad 21 ini? Mungkin ada pesan atau kesan atau yang ingin disampaikan Mas itu untuk teman-teman di luar sana. Pesan dan pesannya, semangat, tetap patuhi protokol kesehatan walaupun sudah divaksin agar kita cepat melakukan pembelajaran secara luring. Yang tentu sangat menguntungkan bagi semua pihak. Kita jadi bisa berdinamika dengan banyak teman lagi, bisa berkumpul-kumpul lagi, bisa masuk ke sekolah lagi. Jadi, ayo, jangan lalai, tetap patuhi protokol kesehatan. Oke. Terima kasih Mas Pur atas waktunya telah menyampaikan pendapat, saran pada kita semua. Jadi dengan demikian sesi podcast kita selesai hari ini dan terima kasih atas peluangan waktu dan segala pendapat, saran yang telah disampaikan kepada atau berbagi pengalaman kepada kita semua atas berdasarkan cerita yang dialami oleh Mas Pur sendiri dalam menanggapi proses cara belajar di abad 21 ini yang semakin canggih. Oke, terima kasih Mas Pur atas waktunya. Terima kasih kembali Mas Fajar atas undangannya. Terima kasih. Ya.